Hey ho Pop Gengs! Bagi makhluk hidup, kematian dianggap akhir dari segala-galanya. Meski beberapa manusia percaya bahwa kematian itu tidak ada, tapi bertransformasi ke bentuk yang baru. Burung api legendaris dari mitologi Mesir Phoenix misalnya, malah membakar dirinya sampai menjadi abu saat berusia ratusan tahun. Dan dari abu tersebutlah akan muncul Phoenix baru. Tapi itu hanyalah mitologi. Di dunia nyata, ada juga loh hewan yang bisa hidup kembali setelah melewati proses kematian. Tapi dengan kisah yang sedikit berbeda. Adalah kisah dari Mike, seekor ayam jantan dari Colorado. Di tahun 1945 kala itu, seorang karyawan di peternakannya bernama Lloyd Olsen dan istrinya menyembelih ayam-ayamnya untuk dijual di pasar daging. Mike terbangun, lalu menendang dan berlari. Gak bisa diam. Mungkin karena gak bisa melihat apa-apa ya. Memang agak mengerikan melihat ayam tanpa kepala berjalan-jalan di depanmu. Tapi peternak tersebut juga kagum. Ayam itu lalu ditaruh di kotak kayu tempat apel-apel biasanya disimpan. Keesokan harinya saat kotak dibuka, ayam itu masih hidup. Kabar tentang Mike akhirnya menyebar ke seluruh kota, membuat jurnalis dari Life Magazine menulis kisah tentangnya. Ayam tersebut lalu diteliti dan dipamer keliling Amerika. Sedangkan pasutri peternak tersebut kembali ke lahan untuk panen. Tahun 1947, Mike dibawanya kembali. Karena sudah tak tega, Olsen membersihkan tenggorokan ayamnya yang penuh lendir, memberikan pakan cair dan minuman. Malamnya mereka mendengar suara burung tercekik. Saat terbangun, ayam itu telah mati. Tidak diketahui bagaimana nasib bangkainya. Tapi ada yang mengaku melihat petani tersebut menguburnya di tanah. Karena melegenda, ayam tersebut sampai dibuatkan patung di Colorado. Yang berdiri di samping patung Mike itu adalah cucu buyutnya Olsen, bernama Troy Waters, yang juga mengatakan bahwa berulang kali kakeknya mencoba lagi untuk memenggal ayamnya. Berharap ada Mike baru yang muncul, tapi nggak pernah ada yang berhasil. Sebenarnya kejadian ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Bukan sihir, bukan sulap, apalagi mistik. Jika bagi manusia kehilangan kepala berarti kehilangan otak, tapi bagi ayam berbeda. Otak kecil ayam berada di bagian depan kepala, terkonsentrasi pada bagian belakang tengkorak di belakang mata. Wajah, mata, dan telinga Mike hilang karena dipenggal. Tapi, 80% dari massa otaknya dan hampir semua yang mengontrol tubuh ayam ini termasuk detak jantung, bernafas, rasa lapar, dan pencernaannya itu masih ada. Penjelasan lain menyebutkan alasan mengapa ayam yang dipenggal masih bisa bertahan 15 menit, yakni saat kepala ayam secara instan lepas, otak kekurangan oksigen. Namun, masih ada beberapa oksigen yang tersisa di dalam tubuh, terutama sumsum tulang belakang. Itulah mengapa kita sering ngelihat ayam yang sudah disembelih, tapi tampak masih berusaha untuk tegar. Tapi akhirnya, ia harus menerima takdirnya juga. Nah, kalau ular ini lain lagi nih. Coba perhatikan videonya. Setelah kepalanya dipenggal, bagian ekornya masih bisa gerak-gerak. Bahkan ular ini masih bisa menggeliat lincah. Gerakannya lebih jelas dari ular sebelumnya. Padahal kepala udah terlepas dari tubuhnya. Kejadian yang lebih lucu adalah ular ini yang udah terpisah tubuh dan kepala, tapi ekornya masih menggeliat lincah menabrak kepalanya sendiri. Lalu gak lama kemudian, kepala ular tersebut terlihat menggigit ekornya sendiri. Waduh, mungkin dia kira musuh kali ya. Akhirnya terjadilah pertarungan yang aneh. Peristiwa ular yang masih bisa hidup setelah kepala dipenggal ini ternyata bukanlah hal yang aneh. Jadi tetaplah berhati-hati meski kamu udah berhasil menggal kepalanya seperti kejadian ini. Hal tersebut bisa dijelaskan kok. Pertama, rata-rata hewan berdarah dingin seperti ular memiliki gerak refleks setelah mati. Nah, untuk ular-ular beracun seperti kobra dan ular derik, gerak refleksnya adalah menggigit yang bisa diaktifkan di otak bahkan berjam-jam setelah mati. Meski udah terpenggal, bukan berarti langsung berakhir sama sekali ya. Tubuhnya masih dalam mode siap serang, dipicu oleh ion-ion atau partikel listrik yang masih tersimpan dalam sel-sel saraf. Meski telah mati, jika tubuhnya dirangsang, maka ion-ion tersebut akan terlepas, mendorong otot untuk membuat gerak refleks tadi. Dan meski nggak berbahaya, coba perhatikan baik-baik ikan beku yang kamu beli. Siapa tahu masih hidup, karena sebuah kejadian aneh pernah terekam kamera.
Seekor ikan yang diambil dari mesin pembeku disimpan di sebuah wadah berisi air. Setelah beberapa menit, ikan tersebut hidup kembali, berenang lambat di dalam air. Ada yang mengatakan bahwa air yang ada di wadah adalah air zam-zam yang dianggap memiliki kelebihan bisa menghidupkan yang mati. Namun di video yang berbeda, seekor ikan yang masih hidup dimasukkan ke dalam alat pendingin cepat, lalu diangkat dan ditaruh kembali ke wadah berisi air tempatnya semula. Nggak lama, ikan tersebut hidup kembali, perlahan berenang lambat. Ikan beku ini juga terlihat sudah mati, kaku begitu. Namun setelah beberapa menit ditaruh di air, ia juga perlahan bergerak berenang di dalam wadah. Ini bukanlah hoax ya, bukan juga karena pengaruh air zam-zam. Jadi ikan yang membeku ini tidak binasa begitu saja, tapi seperti sedang mati suri. Ilmuwan biologi kelautan dan plankton University of Rhode Island, Richard Pierce, menjelaskan bahwa ikan di laut mampu bertahan hidup dengan suhu depresi yang mencapai -2 derajat Celcius. Itu karena ikan mampu menghasilkan zat anti beku dalam darah mereka. Zat anti beku itu berupa protein plasma anti beku atau AFPS yang mengikat kristal es. Tapi untuk sementara, zat anti beku tersebut baru ditemukan di ikan yang menahan suhu -1,9 derajat Celcius di titik beku air laut. Dan jika perlakuan berulang alias membeku berulang-ulang kali, maka itu bisa membunuh juga. Karena kondisi tersebut seperti menempatkan ikan dalam kondisi depresi. Seperti kamu kan, jika patah hati sekali, 2 kali mah bikin kita kuat. Tapi kalau berulang kali bisa mati rasa. Lalu gimana ya cara menjelaskan ikan ini yang masih bisa berenang lincah di air meski terlihat tubuhnya udah nggak ada? Lebih tepatnya bagian tengahnya udah bolong, tersisa sirip dan kepalanya aja. Agak ngeri ya. Rekaman ini dibuat oleh nelayan di Maladewa dan diduga ikan tersebut sempat terjaring perangkap nelayan, membuat tubuhnya hilang seperti itu. Dalam video yang berbeda, meski nggak terlalu mengerikan, ikan ini sebagian tubuhnya udah hancur, hilang, tapi masih hidup, berenang lincah di perairan. Tulangnya bahkan terlihat jelas loh. Kepala ikan yang ada di daratan ini bahkan masih bisa mangap-mangap, seperti sedang bernafas meski agak kesusahan. Menakutkan bukan ketika di dapur ingin olah ikan, tapi ikan yang udah bersih begini malah bergerak-gerak. Udah gitu meronta-ronta lagi saat sedang dipegang, padahal isi perut udah habis, kepala udah terlepas. Untuk penjelasan yang masuk akalnya sih, mengatakan bahwa ikan meski tanpa kepala atau tubuh masih bisa gerak karena saraf. Jadi mirip sama ular tadi nih, karena metabolismenya lambat, maka saraf tersebut masih bisa bertahan lama dalam rentang waktu dan suhu tertentu. Nah, kalau sarafnya udah mati atau udah nggak berfungsi lagi, maka otomatis mereka juga nggak bergerak lagi. Gerakan ini dihasilkan dari kalium dan natrium yang bocor, memaksa otot untuk bergerak. Meskipun kayak gitu, agak geli juga kan kalau hidangan di meja makan seperti ini. Masih gerak-gerak. Cumi Okinawa ini udah matanya masih membelalak, tubuhnya masih denyut, tentakelnya masih gerak. Mau makan, geli. Gak makan tapi udah bayar mahal. Cuman yang ini lebih geli lagi nih. Setelah disiram pakai kecap asin, ia seperti hendak kabur dari mangkok di meja makan, ingin pulang ya sepertinya, minta tolong ditolong. Sampai pengunggah video dianggap tidak berperi kecumian karena dianggap makan cumi yang masih hidup. Nah, hampir sama dengan penjelasan tentang ikan tadi, di mana masih ada zat atau ion di dalam syaraf-syaraf tentakelnya yang bisa mendorong otot bergerak saat diberikan rangsangan. Makanya bisa gerak-gerak. Hal ini juga menjelaskan video Ria Ricis yang pernah menuai kontroversi saat nyantap gurita yang masih gerak. Well, kematian mah memang gampang. Syarat mati, gerak berhenti. Otak dicabut, tubuh tak berfungsi. Yang susah adalah menjalani hidup lebih hidup. Iya kan?